for yourself, for your family. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang polisi bernama Walker. Seperti polisi normal pada umumnya, Walker adalah aparat yang sangat profesional dengan pekerjaannya dan terbiasa hidup dengan dunia gelap kota seperti narkoba, gangster, skandal pejabat, dan hal-hal kotor lainnya. Namun hal itu membuatnya jauh dari anak dan istrinya karena si istri merasa jijik dan tak sudi menerima uang haram yang dihasilkan oleh Walker. Kemudian cerita berpindah ke para polisi yang tengah mengejar beberapa pencuri. Para pencuri itu tengah mengambil sebuah mobil truk pengangkut barang yang sebenarnya di dalam truk itu tersimpan berkilo-kilo kokain dan mereka ditugaskan oleh seorang gangster untuk mendapatkan kokain tersebut. Aksi kejar-kejaran itu sangat sengit sehingga para aparat harus menggunakan bedil untuk menghentikan para pencuri itu. Namun para pencuri itu juga tak mau menyerah begitu saja. Dengan daya dan upaya mereka berusaha menghentikan para polisi agar tidak mengejar mereka, dan inilah yang terjadi. Para polisi itu tak bisa mengejar mereka karena salah satu polisi yang bernama Cortez terluka sangat parah. Lantas, rekan yang lain yang bernama Vincent, Jack, dan Hayes membawa Cortez ke rumah sakit. Kemudian cerita berpindah ke Walker yang sedang membeli mainan untuk putrinya sebagai hadiah Natal. Di toko mainan itu, Walker melihat berita kalau seorang calon wali kota bernama Lauren telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang mengancam dirinya. Namun meski begitu, masyarakat kota itu sudah mengetahui skandal kejahatan dan korupsi yang telah dilakukan oleh Lauren. Walker lantas pergi dari toko itu dan melanjutkan patrolinya. Dia sering menelpon istrinya dan menanyakan kabar putrinya. Namun seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal, hubungan Walker dengan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Walker menyusul rekannya yang tengah mengurusi sepasang pasutri yang sedang cekcok. Wanita ini bernama Ellie. Kemudian cerita berlanjut ke para pencuri yang tadi. Ternyata mereka hanyalah sekelompok remaja, dan cerita akan berfokus ke Charlie dan Mia. Dan tujuan mereka mencuri kokain tersebut adalah untuk melunasi hutang Mia. Disclaimer, di sini Charlie dan Mia adalah duo sejoli. Dan sebagai ayang yang baik, Charlie akan senantiasa membantu Mia jika terjadi masalah. Mereka tengah menunggu seorang petinggi mafia bernama Cheng untuk memberi kokain itu kepada bos muda mafia bernama Sui Fong untuk melunasi hutang Mia. Di luar, teman-teman Charlie melihat ada beberapa orang yang datang ke tempat mereka. Orang-orang itu memakai topeng dan membawa senapan sergap. Dan ternyata, orang-orang itu bekerja sama dengan Cheng. Mereka memberi pesan agar Cheng pergi dari sana karena hal ini yang akan terjadi. Tak berselang lama, Walker dan Ellie mendapat perintah untuk datang ke lokasi penembakan itu. Sesampainya di sana, mereka melihat tempat itu hancur dan banyak mayat berjatuhan. Walker membayangkan urutan kejadian itu. Sangat brutal. Di saat yang sama, seorang polisi memberitahu Walker kalau rekannya yaitu Cortez masuk rumah sakit karena pengejaran hari ini. Singkat cerita, Ellie mendapat sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan Charlie dan Mia yang berada di lokasi dan memegang sebuah senjata. Ellie lantas bertanya, apa Walker kenal Charlie? Namun, Walker berbohong kepada Ellie. Walker lantas pergi diam-diam menemui Lauren. Ternyata Charlie adalah putra dari Lauren. Walker menjelaskan apa yang terjadi pada Lauren. Seluruh skandal transaksi narkoba yang rusuh ini berpotensi mengancam karir dan nyawa Lauren serta putranya. Kali ini, Walker berniat untuk tidak ikut campur karena Walker sudah lelah dengan permainan busuk Lauren. Namun, Lauren memohon kepada Walker kali ini saja dia harus menolongnya dan putranya. Walker setuju, namun dengan satu syarat setelah misi ini, Walker akan terbebas dari Lauren dan tak akan berhubungan apa-apa lagi dengannya. Dan Walker pun sepakat.
Cerita berlanjut ke ketua mafia yang bernama Clarice Fong, turun gunung karena putranya mati akibat insiden transaksi kemarin. Clarice langsung mengeksekusi semua petinggi geng yang tak becus melindungi anaknya terkecuali Cheng adiknya. Clarice menanyakan siapa sebenarnya yang membunuh putranya, namun di sini adiknya berbohong. Dia mengatakan pembunuh Sui adalah Charlie. Kemudian cerita berlanjut ke Walker. Walker tengah mencari salah satu anggota geng yang berhasil selamat untuk meminta informasi tentang siapa pembunuh Sui. Namun pria itu hanya bisa memberitahu kalau pembunuhnya adalah 3 orang bertopeng dan bukan Charlie. Walker lantas pergi lagi. Kini dia berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Cortez. Di sana, Walker bertemu dengan Vincent, Jack, dan juga Hayes. Mereka tahu kalau Walker pernah bekerja kepada Lauren dan mengingatkannya untuk hati-hati jika tidak dia bisa saja berakhir buruk. Walker mengakhiri obrolan itu dan melihat keadaan Cortez. Kemudian cerita berpindah ke Mia dan Charlie yang masih berusaha sembunyi dari para gangster dan polisi. Mereka bersembunyi di bengkel rongsok milik paman Mia yang bernama Raul. Raul tak bisa banyak membantu Mia sebab mereka sekarang menjadi buronan banyak pihak. Namun Raul berjanji akan segera membuatkan mereka paspor agar mereka bisa pergi ke luar negeri dan selamat dari kejaran para gangster. Kembali ke Walker yang sekarang tengah berada di kantornya. Di sana Walker mendapat beberapa petunjuk soal kasus ini. Dan tiba-tiba atasannya memanggilnya. Atasannya tahu kalau Walker berbohong soal Charlie. Dan untuk itu kasus ini akan ditangani oleh orang lain. Jelas Walker menolak karena itu sama saja kehilangan kebebasannya. Walker lantas meminta informasi tentang Mia dari Ellie. Dan saat tahu Mia bekerja di bengkel rongsok milik Raul, Walker langsung OTW ke sana. Di sisi lain, anak buah Clarice mulai bergerak untuk memburu Charlie dan Mia. Dan yang pertama mereka lakukan adalah menangkap satu-satunya keluarga Charlie, yaitu Lauren. Kembali ke Walker, Walker tiba di bengkel itu dan bertemu langsung dengan Raul. Walker menginterogasi pria itu dan mengambil paspor milik Mia. Dia juga menjelaskan kalau mereka hanya akan selamat jika mendapat bantuannya. Dan untuk itu Walker menggunakan telepon Raul untuk menyuruh Mia untuk menunggunya di tempat yang dia suruh agar Walker bisa dengan mudah menemukannya. Walker juga mengingatkan kalau Raul harus menutup mulut dan merahasiakan semua ini. Tak lama kemudian beberapa polisi datang untuk menangkap Raul. Dan kocaknya, Walker ikut akting seakan dia juga ingin menangkap Raul. Di tempat lain, Clarice masih menginterogasi adiknya. Tiba-tiba beberapa penjaga membawa masuk kawan Charlie yang ingin memberi kesaksian tentang tragedi itu. Untuk melindungi Charlie dan Mia dan membuktikan mereka tidak bersalah. Pria itu juga tahu kemana Mia akan pergi setelah ini dan dia bersedia mengantar mereka agar bisa menemukan Mia dan Charlie. Kemudian cerita berpindah ke Mia dan Charlie. Mia mendapat pesan dari pamannya kalau paspornya telah siap dan mereka harus mengambilnya di klub Medusa jam 9 malam. Namun Mia tidak tahu kalau sebenarnya pesan itu adalah kiriman dari Walker. Mia dan Charlie lantas pergi ke klub itu. Namun yang mereka temui adalah Walker. Walker berusaha mengajak mereka berdua untuk berlindung agar tidak ditemukan oleh Clarice. Namun tiba-tiba Vincent dan gengnya datang hendak mengeksekusi mereka berdua. Situasi semakin tegang saat anak buah Clarice datang dan kerusuhan pun terjadi.
Situasi sangat kacau, baku tembak di mana-mana. Bahkan para gangster tak segan menghabisi para polisi. Raul mengorbankan dirinya agar Mia bisa kabur. Singkat cerita, Walker berhasil membawa Mia dan Charlie ke tempat yang aman. Walker lantas menelpon Ellie diam-diam dan memberitahukan kalau Vincent dan gengnya adalah dalang dari pembunuhan Sui, dengan motif ingin mengambil kokain yang ada pada truk yang dicuri oleh Mia dan Charlie. Walker lantas meminta tolong kepada Ellie untuk datang ke rumah sakit dan melindungi Cortez. Dia paham Cortez tak tahu apa-apa tentang semua ini. Ellie lantas OTW ke rumah sakit dan benar saja Cheng ternyata berada di sana untuk menghabisi Cortez. Sebelum melakukan aksinya, Cheng mendapat telepon dari Vincent. Vincent marah kepadanya karena anak buahnya mengganggu pekerjaan mereka. Dia juga mengajak Cheng untuk bertransaksi kokain yang dia punya, namun Cheng menolak karena kliennya sudah tidak mau mengambil kokain karena resikonya sangat tinggi. Hal itu membuat Vincent semakin marah dan mengancam Cheng. Namun Cheng tak takut dengan ancaman itu dan hubungan kerjasama antar mereka berdua sekarang sudah rusak. Tak lama kemudian Ellie datang. Ellie melihat Cheng yang membawa senjata dari CCTV. Dia lantas mencarinya namun dia terlambat karena Cheng sudah menghabisi Cortez dan istrinya. Meski begitu, akhirnya Ellie berhasil menangkap Cheng. Di sisi lain, Walker membawa mereka berdua ke rumahnya yang berada di pinggir danau terpencil. Di sana, mereka mengobati luka pasca kerusuhan tadi. Walker lantas menghubungi Lauren kalau dia sudah mengamankan Charlie. Dia juga memberikan lokasi tempatnya berada, namun dia tak tahu kalau yang menerima teleponnya adalah Clarice. Di sisi lain, Ellie mendatangi rumah kediaman istri Walker untuk menanyakan di mana Walker berada. Namun istri Walker menjelaskan kalau suaminya tidak tinggal di sini. Dia juga memberitahu rumah Walker yang ada di tepi danau dan Ellie langsung OTW ke tempat itu. Sebelum itu, Ellie berencana menangkap basah Vincent dan gengnya dengan menggunakan Cheng sebagai umpan. Singkat cerita, Ellie berhasil menangkap mereka dan berencana membawa mereka kepada Clarice. Kembali ke Clarice, dia langsung OTW ke lokasi yang dikirimkan Walker bersama dengan Lauren dan anak buahnya. Di rumahnya, Walker tengah bersiap dengan segala kemungkinan yang ada, karena mungkin merasa janggal dengan sikap Lauren. Benar saja, tiba-tiba banyak gangster yang mengepung gubuknya dan peperangan pun terjadi. Mereka berhasil menumbangkan satu persatu bawahan Clarice, namun tangan kanan Clarice berhasil memojokkan Walker. Mereka juga berhasil menangkap Mia dan Charlie. Clarice yang menganggap Charlie yang membunuh putranya hendak menghabisi Charlie dengan tangan Lauren. Namun sebelum itu terjadi, Ellie datang membawa Cheng dan Vincent. Ellie mengungkap kebusukan dari Vincent dan Cheng selama ini. Dan akhirnya Cheng mengakui motif utama dia menghabisi Sui adalah karena kecemburuan sosial. Sui yang dijadikan pemimpin geng padahal dia masih muda, dan Cheng menganggap posisi itu lebih pantas untuknya daripada Sui. Vincent dan Jack memanfaatkan momen itu untuk merebut senjata Ellie dan membuat baku tembak kembali terjadi. Hal itu membuat Lauren tewas karena melindungi Charlie. Cheng dan Clarice juga tewas karena terkena tembak. Semuanya tumbang, hanya menyisakan Walker, Vincent, Ellie, Mia, dan Charlie. Walker bergegas mengejar Vincent yang mencoba kabur membawa kokain itu. Walker akhirnya memojokkan Vincent dan langsung menghabisinya.
Setelah itu, Ellie menyarankan kepada Mia dan Charlie untuk menyerahkan diri daripada kabur karena itu lebih aman. Namun mereka menolak dan memilih kabur dan siap dengan resikonya. What now? Semua telah berakhir. Bos mafia telah mati, pemimpin brengsek mati, dan polisi korup juga sudah tiada. Dan kini, Walker menyuruh Ellie untuk menangkapnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan adegan itu menjadi penutup film ini, dan film pun selesai.